Free socks. Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gue Giri Ardian. Yang di podcast kali ini gue gak sendirian, karena barengan sama Aku. kurang deket dong, lihat suara kamu, gak ada tuh. Sama aku guys. Halo semuanya. Kenalin dong namanya. Aku Sally Saila. Ya, dengan Sally Sailah. Apa sih Giri? Kan biasanya Sally gak pernah mau diajak podcast nih. Iya sebenarnya ini juga kayak ragu. Kurang deket suara kamu, nah kan. Kayaknya juga ragu loh mau podcast, kayak nggak pede loh sebenarnya. Gimana sih? Ya tapi kan perspektif dari cewek jarang ada nih. Gak pernah ada kayak di podcast aku kan. Jadi ya lumayan lah buat perbandingan, biar mereka juga ngerti gitu kalau. Oh jadi ada tim cewek sama tim cowok gitu. Tim Gary, tim Sally gitu. Ya udah pasti kalah sih aku. Nggak usah dibikin gitu-gitu. Cuman emang menurutku penting juga. Aku juga jarang kan nanya-nanya sama kamu kalau menurut kamu cara langgeng di hubungan kayak gimana lah. Terus kalau misalnya berantem kayak gimana gitu kan. Selama ini aku cuman ya gitulah pokoknya. Kayaknya kamu juga penting gitu buat jelasin ini gitu. Gitu kan kamu kalau sama netizen kayaknya sempurna gitu ya. Emang aslinya enggak? Proses lah, proses. Iya dong, pasti Proses. dong. Ya kalau misalnya dari dulu udah kayak gini, aku nggak pacaran sama kamu sih. Aku mau Iya nggak tahu sih. lihat kamu SMP dulu. Oke. Aku SMP, oh iya deh. Oh, maksudnya physically. Tapi kan aku bikin kamu seneng terus. Kamu duluan loh yang suka sama aku. Apa sih? Udah back to topic. Skip. Oke. Kita udah pacaran berapa lama? Sudah 9 tahun ya. Baru 9 tahun. Baru 9 tahun, keren. Itu perspektif yang keren. Soalnya orang bilang kalau misalnya 9 tahun udah lama banget gitu. Kalau kita enggak ya. Enggak, karena 9 tahun itu masih proses mengenalnya itu masih jauh banget gitu. Emang kita akhirnya kenal satu sama lain di tahun keberapa? Tahun ke 6 ya kayaknya. Oh ya? 6-7. Oh, kamu kali kenal aku. Aku Enggak, kenal kamu maksudnya- dari pertama maksudnya sih. kayak Enggak deh. Enggak loh, maksudnya kenal kayak ternyata kalau Gary marah tuh harusnya kayak gini. Kalau aku marah tuh harusnya kayak gini gitu. Terus tuh kayak apa namanya, kepribadiannya itu kayak muncul semua. Terus tuh cara nanganinnya tuh kayak karena kita baru belajar di kayak di tahun ke-5 ke-6 gak sih? Nggak tahu. Menurutku mungkin bisa jadi karena ya beda zaman kan, dari SMA ke kuliah. Terus kamu yang Iya. sempat kuliah duluan, aku belum kuliah gitu-gitu kan. Iya, Jadinya ya semuanya berubah terus gitu. Jadi kita beradaptasinya lumayan sering gitu sama hal-hal baru. Iya, kayak baru lagi mau adaptasi sama situasi yang baru gitu ya. Tiba-tiba kayak ada lagi aja gitu yang baru. Jadi belajar lagi kayak kabur lagi gitu. Jadi kayak banyak banget proses pembelajarannya sih. Jadi benar-benar ngenalin satu sama lain tuh di tahun ke-5 sama tahun ke-6. Jadi kalau mereka bilang, wah enak banget pacaran sama Gary, kayaknya sempurna gitu, enggak juga ya? Tidak sama sekali mungkin. Ombaknya banyak banget sih sebenarnya. Dipikir gampang ya kan? Iya. Makanya kalau misalnya aku ditanya nih sekarang, kalau misalnya ada pengganti Sally, mau nggak gitu ya? Mau nggak? Enggak kayaknya. Oh iya. Ih seriusan, maksudnya bukan peres, bukan karena di samping kamu terus ngomong kayak gini, tapi kayak ya udah dikaruniai sama semua yang kamu kasih aja gitu. Paham gak sih? Oh. Ih, jangan gitu. Tapi emang beneran kayak ya udah, emang kalau misalnya bukan kamu kayaknya nggak bakal selama ini juga gitu. Iya, karena kan kita sama-sama belajar. Karena emang ngendaliin Gary itu nggak mudah. Jujur gue sampai sekarang itu tuh Avatar. Sally ternyata kayak ya avatar. bener, kayak karena di upgrade terus kan tiap hari gitu. Jadi kalau nggak ngimbangin dan nggak satu frekuensi ya emang susah gitu. Menarik. Ya Aku gitu. juga gitu soalnya ke kamu. Akunya sibuk nahan diri. Akunya sibuk marah-marah. Jadi menurut kamu kalau misalnya ditanya
Tips langgengnya apa nih berarti Gary sama Sally? Kamu bisa jawabnya apa? Tips langgengnya kali karena kita sabar. Sabar dan belajar gak sih? Mungkin. Atau gak tahu sih, menurutku kita berdua basicnya udah bener gitu. Kita emang dulu gak buru-buru PDKT-nya. Iya, kita PDKT-nya lama. Terus aku nunggu kamu berapa tahun dulu, ya kan? Iya. Sally sempat jadian sama orang dulu gitu. Waktu sempat deket sama Gary, terus karena Gary-nya ghosting. Gary ghosting dulu. Gary tuh pernah ada di posisi ghosting, jadi gue pacaran sama orang lain. Gak taunya dia alasannya mau nembak dulu. Iya, tapi beneran setelah pas aku pengen nembak kamu, aku dapat kabar kamu udah jadian. Itu. Tapi salah gua kok. Apa namanya? Dulu tuh deket nggak cuma sama Sally soalnya. Iya, Gary banyak banget. Banyak banget. Enggak lah, paling cuman berapa sih? 5 apa 6 gitu. Sailah, tetap aja nih yang nyantol gue ya kan. Hah? Ya kan tetap yang aku cantol kamu akhirnya. Enggak kan, sebelum pas kamu udah jadian, terus aku jadian juga. Oh iya, tapi kan kamu putus juga teleponan sama aku. Ya iya, makanya jadi sempat nunggu gitu lah guys. Iya, sampai beberapa tahun lah ya. Kita tuh kayak setelah lulus SMP dekat, terus komunikasi hilang sampai benar-benar jadian itu SMA kelas 2 ya. Kayaknya sih. SMA kelas 2. Jadi ya, emang kenal satu sama lain itu gak cuman kayak beberapa bulan, beberapa tahun, tapi emang dari awal masuk SMP kita udah kenal, tapi yang benar-benar deket ya setelah lulus SMP ya. Maksudnya yang beneran pengen intens mau untuk jalin hubungan pas udah lulus SMP gitu. Jadi udah tahu seluk-beluknya gitu. Awalnya juga dari teman. Satu eskul gitu-gitu kan. Jadi ya pas udah mau pacaran juga ya sebenarnya nggak tahu-tahu banget. Cuman ya jaimnya mau udah lewat dari entah kapan tahu lah gitu kan. Sampai tahu Gary nangis gara-gara pohon. Waduh, itu panjang lah pokoknya guys. Biasa ekskul dulu. Ekskul lah dulu pokoknya. Ekskul cupu. Segala aibnya itu udah kayak udah tahu ya udah gitu aja. Jadi nggak yang pacaran pun nggak yang kita jaim atau sok-sok gimana sih gitu. Sok gimana? Oh ya maksudnya nggak usah sok-sok hebat, nggak usah sok ganteng, nggak usah sok cantik gitu-gitu ya. Udah tahu aja gitu. Betul. Tapi itu yang pengen aku bilang, kita basicnya udah bener, nggak buru-buru PDKT-nya, terus ada waktu yang sekian lama untuk mikirin dia ini bener apa enggak ya kalau dijadiin pasangan gitu. Waduh berisik banget tuh. Iya jatuh. Kalau dijadiin pasangan gitu. Jadi pas dapat momennya ya udah, kayak aku nembak juga formalitas doang, udah tahu bakal diterima itu mah. Lucu banget kalau inget itu. Tapi emang di tahun-tahun pertama itu kita tuh jarang banget berantem ya nggak sih? Ingat nggak? Nggak pernah. Aku juga kayak jarang kayak nggak kepikiran gitu bakal berantem sama kamu soal apa gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak yang benar-benar langsung mikirnya is the one atau itu enggak, tapi kayak mikir gue sama dia ini bakal lama nih karena dari awal tuh kayak kamu tuh udah bisa ngimbangin aku kan di awal kan kamu ngimbangin aku dulu nih, bisa ngasih apa yang aku mau dengan sifat aku yang childish parah, tapi kamu bisa handle. Nah, aku emang suka cewek-cewek yang manja-manja gitu. Oh iya, bener kok. Iya. Terbukti dari yang sebelumnya pun gitu drama iya kan? Ya kan. Iya, tapi maksudnya kamu. Iya, karena Gary-nya dewasa, jadi akhirnya kita tuh bertahan gitu. Kalaupun dapetnya ya karena kalau aku mikirnya nggak cuman kamu yang mikir, kalau disuruh gitu ada cewek lain gitu yang ngegantiin aku, kamu nggak mau. Nah aku juga gitu karena di awal tuh aku mikir gini, dengan sifat jeleknya aku banyak banget. Oh ya? Iya, nggak mesti kayak ngontrol emosi itu susah, namanya cewek ya. Terus itu kayak lebih ke childish, anak bungsu nggak jadi gitu. Kalau marah itu kan pasti meledak-ledak gitu. Tapi pada waktu itu di awal kita pacaran, kamu tuh bisa langsung kayak, walaupun itu kita belum belajar sama sekali ya, kita masih anak SMA. Di awal pacaran tuh kamu lebih kayak dewasa, lebih dewasa dari aku. Jadi kayak aku tuh diemong gitu sama kamu dulu. Oh. Gitu. Ngerasa kayak dituntun. Dan akhirnya sampai sekarang ya emang di-upgrade dan sedikit berubah dari yang dulu. Udah lumayan ding, berubah ya gak sih? Lumayan. Kayak gitu.
Kalau dibanding dulu ya jauh sih. Iya. Ya masa 9 tahun gak dapat apa-apa. Iya benar. Putus sih kita kalau kayak gitu. Ya pokoknya gitu. Jadi apa jawaban kamu? Berarti bertumbuh bareng-bareng gitu. Bertumbuh supaya ya tapi kembali ke basicnya harus bener dulu. Jadi jangan asal-asal juga pilih-pilih. Menurutku secara nggak langsung kita tuh waktu itu bisa apa ya, kesannya kayak aku tahu waktu itu kamu pilih yang terbaik, kamu juga sama gitu gak sih? Ya. Jadinya kurang lebih begitu. Jadinya setelahnya kalau ada kekurangan ya kekurangan kamu aku terima. Kekurangan Iya, benar-benar. aku juga ya nggak tahu kamu terima gak nih? Kuncinya juga itu tahu menerima kekurangannya. Iya kecil banget tapi suara kamu. Menerima kekurangan satu sama lain sih. Jadi kalau misalnya lagi kayak kacau banget gitu ya, lagi emosi parah gitu, jadi kayak mikir ya udahlah, emang gitu dia gitu. Kita juga jarang putus kan. Terus sekalinya putus nih kalau misalnya emosi nih biasanya gara-gara emosi setitik Rusak hubungan sebelahnya. Langsung misalnya ada yang ngomong udah kita putus aja gitu ya. Paling 3 hari. 3 hari. Kalau dulu itu Gary nggak pernah bisa nggak komunikasi sehari. Jadi kayak hari itu langsung selesai. Hari itu langsung selesai gitu. Iya. Dulu itu sampai gue pernah marah kayak sehari itu 3 kali langsung dikirimin piring cantik langsung ke rumah bener gitu, langsung udah nggak usah marah-marah lagi, diselesain gitu. Gila romantis banget aku ya. Cringe banget sih itu. Bener-bener dikirimin piring cantik. Nah, Nih marah sekali 3 kali keren Sally gitu. Maksudnya biar mikir. ya dari setelah itu kan jadi mikir, oh iya juga ya, ngapain sih gue marah terus gitu, nggak ada guna juga, malah nggak bikin komunikasi, malah rugi sendiri kan. Lah Gitu. rugi lah nggak tahu kabar aku. Iya kan? Iya. Ya kamu juga. Enggak, aku biasa aja. Nah terus itu di awal-awal. Di awal-awal dulu aku posesif, parah ya. Jadi dulu ceritanya gini guys, Sally tuh primadona di sekolahnya. Saya Kayak nggak tahu kabar burung dari mana, tapi nyampe aja gitu guys, Sally paling cantik di sekolahnya gitu. Emang standar sekolahnya. Enggak, kamu cantik kok. Enggak, terus apa namanya? Jadi dulu sempat tidak percaya diri lah saya yang dulu di SMA. Tidak se-good looking sekarang. Sekarang aja masih jelek ya kan. Dulu tuh parah banget. Bisa dapet Sally gitu aja dulu. Kayak too good to be true lah. Physically ya. Kalau misalnya sifat tetap enggak. Aku lebih baik enggak. Ya dulu awal-awal. Iya dulu awal. Nah, jadi kita mau nyeritain dulu nih dari awal gimana prosesnya sampai sekarang. Emang ini kan kita dari tadi. Oh iya. Kan. Oh iya benar. Nah itu barusan ada konslet sedikit guys. Kita harus mengerti. Habis itu jadi waktu di SMA aku posesif, tadi sampai situ ceritanya. Parah, posesifnya tuh kayak nggak tahu ya dulu tuh awalnya gimana ya Gary posesif. Kayaknya gara-gara kamu dijemput cowok deh pagi pas mau berangkat sekolah. Oh pokoknya antara yang karena ada kakak tingkat itu tetanggaan kebetulan. Emang dari sebelum pacaran sama Gary itu emang suka pergi bareng gitu, pulang bareng karena memang ya nggak ada apa-apa gitu, cuman kayak kakak tingkat tetanggaan. Dia ngajakin bareng ya udah gitu, nggak ada rasa apa-apa. Nah mungkin dari tapi situ Gary ngajakinnya ngomong siap tuan putri gitu-gitu. Iya gitu-gitu. Nah dari situ mungkin Gary lagi jadilan ya, tidak percaya diri. Jadi dia dari situ kayak ya udah kamu pulang sama pergi sama aku gitu, sampai kalau kalian di Bandar Lampung kalian bisa ngebayangin. Nah, gak usah dibayangin, aduh. Pokoknya dari ujung ke ujung ya, dah gitu. Pokoknya dari ujung ke ujung gitu. Yang aku anterin nih guys. Iya dianterin, parah banget gitu. Gojek pribadi dulu udah ojek pribadi lah ya. Dia berangkat dari rumah itu jam 6. Ya kan, jam 6 gue nggak telat ke sekolah, tapi dia yang telat ke sekolah gitu. Bisa sampai dihitung gitu aku telat. Iya, pokoknya tiap hari itu hampir. Aku nggak telat berapa kali selama sekolah.
pokoknya hampir tiap hari tuh telat gitu gara-gara nganterin gue dulu ke ujung, terus tuh dia balik lagi ke sekolahnya yang di tengah kota. Kita beda sekolah. Ya pokoknya separah itu dulu. Jadi kayak ya nggak sempurna juga dulu. Iya. Ya parah aja gitu. Iya, Gary ya juga. anak SMA kayak gimana sih gitu. Makanya kalau misalnya anak SMA cerita ke aku gitu, dia hubungannya begini begitu, terus aku kayak, ya emang lu kayak gitu nggak sih? Anak SMA emang harusnya kayak gitu nggak sih gitu. Iya. Kayak wajar aja gitu. Emang udah lu belajar aja dari situ gitu. Belum bisa develop dirinya kan. Iya kecil banget Sel. Berapa Nggak kali bisa develop dirinya Belum kan. bisa develop Iya, diri. belum bisa develop gitu. Dan belum belajar juga. Nah, ya karena emang tabu. Kita juga kalau misalnya, menurutku kalau misalnya kita udah putus dari lama nih, dari dulu pas awal-awal kita berantem terus putus terus udahan, kayaknya aku nggak belajar juga. Iya. Kayak kenapa belajar, karena ngerti, wah nih makin lama masalahnya makin ribet nih, gimana nih, dari mana nih gue harus tahu solusi-solusi dari masalah ini gitu. Lama kelamaan belajar juga. Karena kalau misalnya nggak ada kemauan buat ngerti, enggak, kayaknya aku sekali waktu itu kayak beberapa kali cari tahu, terus jadi ketagihan karena berguna gitu. Apa namanya? Bergunanya di mana? Berguna di hubungan kita gitu. Aku tahu, oh ternyata ini masalahnya gitu. Oh ini gitu. Jadi ya mungkin sama kayak yang lagi dengar podcast sekarang, kayak dengerin terus karena ini berguna juga buat mereka gitu loh. Iya. Jadi proses posesifnya Gary itu ya lumayan lama ya, dari SMA terus tuh sampai SMA kan kita pacaran kelas 2. Terus lulus, terus itu ternyata Gary nggak terima SNMPTN kan. Aku kuliah duluan. Nah, di situ tuh makin tuh Gary nggak percaya dirinya, makin kayak kacau banget gitu kan, sampai yang benar-benar kalau kuliah aku langsung dijemput, kita main berdua gitu, saking posesifnya dia. Nah, ternyata posesifnya Gary ini karena dia tuh belum tahu sebenarnya dunia aku tuh kayak gimana, Betul. dunia kuliah itu kayak gimana. Sampai akhirnya di tahun 2014 Gary coba kuliah. Gary tahu dunia kuliah, dia masuk dunia kuliah ternyata gini, dan akhirnya mungkin dia menyadari kesalahan dia yang dulu. Dan berubahlah Gary Ya perlahan-lahan untuk gini ternyata dunia kuliah, oh ternyata gini dunia Sally gitu. Jadi memang untuk orang posesif itu dikasih tahu dunianya itu udah cukup menenangkan sebenarnya. Betul. Jadi kita nggak ngeraba-raba, kita nggak negative thinking aja terus sama orang itu gitu. Betul. Jadi waktu dulu di kuliah mungkin sekali, karena waktu itu juga udah mulai dewasa ya. Jadi udah berapa tahun nih kita pacaran? 3-4 tahunan 4 tahun, gitu. 3-4 tahun. Ya, jadi ya sampai tahun keempat itu lumayan toksik nih hubungan kita. Nah, struggle-nya mulai dari tahun ketiga nggak sih, dari mulai kamu masuk kuliah? Aku lupa. Nah, karena terbalik nih, setelah Gary yang posesif, karena dia udah tahu dunia nih, jadi kan dia udah mulai berubah tuh, nggak posesif lagi. Nah, jadi gue yang posesif setelah itu, ingat nggak? Karena ada udah biasa, perubahan drastis. iya ada Biasanya perubahan. Biasanya kita diposesifin. diposesifin kok dilepas Ini kok gitu enggak. aja gitu ya. Kok jadi kayak enak banget lo dulu posesifin gue, sekarang gue nggak bisa posesifin lo gitu. Nah, Gary ini tipenya bukan orang yang kayak kalau misalnya diposesifin dia ngasih makan gitu posesifnya, enggak. Dia malah kayak makin menjadi-jadi gitu kalau diposesifin. Iya, soalnya nggak boleh dikasih makan guys. Iya, gitu. Jadi Ego ya kan setelah belajar kita ngerti, oh ternyata jadi daripada ngulang kesalahan yang sama buat apa gitu kan, kayak orang bego aja gitu kalau misalnya oh kita udah tahu ternyata yang bener kayak gini. Jadi ya nggak boleh lagi diulang. Kayak gue minta yang udah lama dikubur aja, kita mulai yang baru gitu. iya, nah itu gue nggak terima tuh awal-awalnya kayak gitu, karena ngerasa kayak nggak adil aja. Dulu gue tersiksa loh diposesifin, gue pengen lu juga ngerasain gitu. Apalagi setelah dia kuliah, kita kan mencoba hal banyak ya, hal baru yang banyak. Mulai dari pertama sih kita nyoba daftar radio bareng-bareng. Ternyata gue nggak masuk dan Gary yang masuk. Malah gue yang masuk, cuman iya. gara-gara suara gue. Nah, setelah Gary masuk radio itu kan dia pergaulannya lebih luas lagi. Parah lah anak. Parah banget kan. Tahu anak radio ya kan. Radio, terus radio paling keren lagi di Iya Bandar kan, Lampung ya kan. gitu. Nah, gue ngerasa tertinggal lagi gitu. Makin posesif lagi. Marah aja tiap harinya kalau misalnya dia ketemu klien, ketemu apa gitu. Nah, setelah itu kita satu dunia lagi kan. Di mana kita satu dunia? Satu lagi? dunia di Kamu hidup lagi di gitu. TV Beda. loh, Oh, iya. di TV. Nah, setelah kita satu dunia, udah tuh mulai aku nggak seberapa posesif lagi kan. Kita udah mulai kayak flat gitu, udah stabil gitu kan. Dan berhentinya banget kamu posesif, itu menurut kamu kapan?
Ya menurutku sih dari kalau aku sih udah dari kuliah udah berhenti lah. Kamu yang mulai terus. Enggak, tapi kan kamu Aku sih kayak dikte tiap hari. agak-agak masih sedikit gitu nggak sih? Untuk kuliah ke aku siapa? Sama siapa? Sampai aku lulus kuliah. Oh ya? Iya. Aku lupa sih. Kayaknya enggak sih. Kayaknya pas sudah nggak tahu, aku lupa sumpah. Tapi kayaknya pas aku udah mulai kuliah perlahan-lahan udah jadi kayak nggak langsung hilang juga, perlahan-lahan turun, nggak posesif, mulai nggak posesif, lama-kelamaan ya jadi gitu, rasa ketidakpercayaan diri aku berkurang. Udah habis itu lanjut aja. Iya juga lupa sih prosesnya. Ya, pokoknya gitulah gitu. Sampai kita di satu dunia udah kayak ya udahlah gitu, kita tahu satu sama lain kayak gimana gitu. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin. Habis itu ada kayak ini apa namanya, hal yang tiba-tiba terjadi di keluarga aku kan, mempengaruhi juga tuh. Oh iya benar. Itu tahun berapa sih, 2015 ya? Lupa aku. Ya pokoknya sempet aku jadi takut nikah dulu. Ya. Karena ya you know lah, keluarga lah, parah lah. Oh iya, itu tuh kalau nggak salah waktu yang aku lagi parah-parahnya posesif deh. Oh ya? Iya, jadi kamu tuh kebawa. Jadi kamu ngerasa kayak aku tuh nggak pantes gitu, kayak sempet kayak kenapa sih lo marah terus, kenapa sih lo nggak belajar gue kasih tahu harusnya kayak gini gitu, kenapa sih lo nggak bisa handle omnya lo, kenapa lo gitu. Sempet kebawa sih sama situasi rumah yang berdampak banget sih sama hubungan. Iya. Sampai sering dibanding-bandingin ya kan, ya nggak sih? Padahal nggak boleh gitu. Iya, tapi kan ya segitu berdampaknya di aku gitu. Betul. Ya waktu itu belum kenal mau ke psikolog segala macam, belum tahu, ya udah lah ya gitu. Oh tapi kan kita udah punya psikolog pribadi, walaupun bukan psikolog sih, itu Bu siapa? Ya. Bu siapa? Itu loh. Bu Titin. Ya Bu Titin sama suaminya, ya kan? Iya. Jadi kayak apa, mentor gitu dulu waktu di sekolah bisnis, terus sering ngomongin soal manusia. Dasarnya itu aja ya. Iya, dasarnya itu doang kan. Kita pengen kayak mereka gitu kan sebenarnya dulu. Nggak psikolog juga, cuman mentor juga. Yang baik lah, role model kita berdua lah dulu gitu. Iya benar kan. Terus belajarnya dari mereka, ya sedikit-sedikit ilmunya banyak lah yang kita dapat ya. Iya. Sedikit apa banyak nih? Ya sedikit banyak lah. Karena belum sampai yang ternyata masih banyak lagi gitu pembelajarannya. Ya, basicnya dapat. Ya, mereka suami istri gitu guys. Terus abis itu kita mulai, nggak tahu, aku ngerasanya kita belajar. Aku benci banget kalau misalnya kita lagi ngobrol terus kamu main HP tuh. Iya. Kerjaan, mohon maaf. Nggak bisa lah. Ya udah lanjut. Nah itu cara kita negor tanpa pakai emosi. Kita keluarin tetap emosinya yang kan. Nanti aku bahas nih. Abis ini kayaknya aku bahas. Iya. Udah sampai mana? Udah sampai aku kuliah. Terus udah sih ya, kelar. Abis itu kita mulai belajar banyak hal. Terus lebih sabar aja gitu. Iya. Iya pokoknya pernah gitu dah. Pernah gitulah. Pokoknya pernah kayak chaos banget. Sampai kayak capek sebenarnya. Tapi kenapa kamu bertahan? Masih bisa dipertahanin. Kenapa? Ya karena itu tadi kalau di list gitu, dari plus minusnya banyak plusnya, karena emang kalau misalnya Gary marah gitu ya, Gary posesif atau apa tuh ada benernya gitu, jadi kayak gaslighting deh ya kan. Tapi nggak gaslighting sih sebenarnya, kayak ya emang ada aja gitu sisi positifnya yang harus dirubah. Emang guanya kayak gitu. Oh ini kemarin di DM kayak gue digaslighting cowok gua kak gitu kan. Terus aku tanya digaslighting gimana. Kalau dia dari cerita enggak deh, kayaknya cowoknya bener deh ngomong gitu. Aku sebut gitu gak ya, sama nggak tahu ya. Dari penyampaian dia itu dia bilang kayak cowoknya suka ngatur, emang suka ngatur ceritanya gitu. Tapi ya yang dia omongin pokoknya iya. Kayaknya dia sebenarnya nuntun gitu, tapi ceweknya aja emang bebel nggak terima. Iya. Ya mungkin itu aku dulu ya. Sebenarnya nggak bisa dibilang gaslighting banget, karena yang diomongin ya emang benar, emang menuntun. Karena akunya belum tahu ternyata dia ini lagi nuntun gue nih ke arah yang benar gitu. Enggak, maksudnya gini, kalau gaslighting itu cuman buat kepentingan aku doang. Iya. Paham nggak? Iya, kalau misalnya gaslighting kan untuk ke arah yang lebih egois.
Iya, Iya kayak kan? misalnya gimana pun biar kepentingan Iya. aku terpenuhi gitu. Iya. Kamu terpenuhi atau enggak ya terserah gitu. Tapi kalau aku selalu kayak ya ini Iya, kan untuk kebaikan berdua gitu kita berdua. dan kebaikan aku sebenarnya, karena ya dulu kan emang aku bergejolak banget kan. Sampai kadang sekarang sih. Iya, Kayak kalau belum maksudnya- kontrolnya. Apalagi kalau misalnya lagi mau PMS, wah. Oh iya, nanti kamu bahas itu aja gimana cara kamu menghadapinya. Ya boleh. Ya abis itu kan itu lika-likunya kita lah. Pokoknya intinya kayak kita harus bertumbuh, terus harus sabar, Iya, harus. jangan capek untuk kayak ngasih tahu terus gitu. Hmm, Lu tuh nggak boleh gini, lu tuh nggak boleh gini gitu. Ya, Ngasih dituntun tahu, maksudnya. iya, maksudnya diingetin terus apa sih yang jadi masalah di hubungan gitu. Jadi jangan cepet menyerah. Kalau misalnya kita ngerasa ketinggalan atau Iya. ngerasa kayak quotesnya di TTM teman tapi nikah bagus tuh yang apa? Kalau tangan capek diurut. dipijit bukan dipotong. Iya, ya kurang lebih seperti itu sih kita. Ya karena emang tadi basicnya udah benar. Habis itu kalau kita marah, kalau aku marah kamu ngapain? Kalau kamu marah aku ngapain biasanya? Coba. Dari dulu apa langsung sekarang? Ya terserah kamu. Nggak, kalau sekarang kita kalau lagi marah itu yang lebih meledak-ledak sih sebenarnya aku, karena ya namanya cewek ya. Nggak boleh bersembunyi di balik nama cewek. Ya Namanya nggak sih, juga mungkin- cewek, namanya juga nggak, cewek. mungkin ya karena emosinya belum lebih tidak terlalu bisa terkontrol gitu. Kadang kalau misalnya lagi emosi, Gary yang lebih bilang kamu lagi nada tinggi nih gitu, lagi nggak bisa diomongin baik-baik. Kita ngomonginnya nanti setelah kamu tenang gitu. Jadi kalau sekarang itu kita berantem, ya kita ngasih waktu masing-masing dulu untuk nge-cooling down, untuk kayak apa sih yang tadi gue lakuin, apa sih yang udah kejadian tadi, apa sih yang bikin berantem gitu. Jadi setelah udah cooling down, kita ngobrol lagi deh Ya. permasalahannya gitu. Jadi jangan ngomong waktu lagi marah. Ya itu kan cara aku kalau misalnya kamu marah. Kalau aku marah kamu ngapain? Kalau Gary marah aku diem. Kadang ya situasional. Kadang situasional. Jadi sebenarnya aku tuh tidak sesabar yang kalian pikir, guys. Kalau misalnya Gary marah nih, kadang aku mengerti gitu. Oh, dia lagi marah, ya udah aku diam dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya lagi ada apa nama ditumbuhi dengan hormon PMS gitu. Kadang dia marah ya gue balik marah, ngapa sih lo marah juga gitu. Manusiawi lah ya. Enggak. Iyalah namanya juga. Iya tapi makin kesini makin benar kok Sally guys. Iya. Jadi kita berdua nggak tahu nih kamu percaya atau nggak, tapi menurutku kita berdua harusnya setuju kalau tumbuh bareng-bareng itu bisa gitu. Kayak nggak harus kita cari yang klop dulu baru jalin hubungan, tapi ya kita juga nggak klop-klop banget sebenarnya. Cuman ya kalau udah tahu ngejalin hubungan dasarnya komitmen, bukan cuman perasaan doang. Ya harusnya ya udah komitmennya kan udah tahu kita berdua maunya bareng-bareng aja gitu. Iya betul. Ada lagi nggak selain itu yang apa lagi ya kasih yang tahu. harus dikasih tahu ya? Sehari kita kalau ngasih kabar berapa kali? Kalau sekarang sih udah kayak jarang gitu ngasih tahu. Paling cuman ngasih tahu, oh aku lagi ngedit gitu misalkan kamu kan ngedit, dan Gary juga tahu kalau setiap hari itu pasti gue kerja. Jadi ngabarinnya cuman beberapa kali aja. Dan itu nggak chatting, kadang cuman nelpon bentar, udah selesai. Gitu. Karena kan sekarang lebih kayak menuntut untuk komunikasinya yang berkualitas daripada kuantitas. Dulu tuh pernah kita ngerasa yang kayak hubungan ini gini-gini aja ya, komunikasinya kok gini-gini aja ya. Ternyata yang kita kedepankan dulu itu tuh kuantitasnya daripada kualitas. Nanya lagi apa mulu dulu? Iya. 3 menit gak bales, nanya, kamu Lagi habis apa? ngapain? 3 menit bisa ngapain aja loh? Pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak di hubungan, mungkin orang-orang itu bosan tuh karena kayak gitu kali ya. Di hubungannya itu kayak komunikasi tiap hari, nanya itu tiap hari. Terus akhir-akhirnya kayak apa sih kok gini aja gitu. Mungkin. Soalnya
ruang sendiri penting juga, Penting. apalagi kalau udah kerja ya. Iya. Ya udah tahu kita sibuk, ada yang dikerjain gitu-gitu. Iya, makanya dari komunikasi dulu kita yang mentingin kuantitas, sekarang kayak kita mentingin kuantitas aja, apa yang mau diomongin. Kualitas. Kita mentingin kualitas. Ah, iya benar. Daripada kuantitas sekarang itu. ya. Jadi ya nggak masalah lah angka berapa kali kita teleponan, berapa kali chattingan, yang penting yang diomongin berkualitas dan nyampe gitu. Itu guys katanya Sally gitu. Terus orang-orang itu penasaran apa lagi ya? Kak Giri pernah marah nggak sih di dalam hubungan? Ya emang iya ada yang nanya gitu. Mereka ngeliatnya aku sabar mulu kali ya. Iya. Nggak, aku pernah marah kok. Kalau misalnya Sally udah kelewatan nggak bisa diomongin ya marah juga lah. Karena itu udah opsi terakhir nih. Tapi kamu pasti ngomong, kamu udah aku ngomongin baik-baik, aku udah ngomong pakai cara ini cara itu nggak bisa ya gitu. Aku pasti ngomong tuh. Iya. Kok jadi bersama. Tapi emang gitu guys. Emang ya nggak nyerah aja. Emang Sally perlu digituin aja kalau misalnya udah kelewatan kadangan. Tapi ya jarang amat sangat jarang terjadi yang kayak gitu-gitu. Ya Terus gitu. Apa lagi? Udah paling itu doang sih yang bikin kita langgeng. Sisanya apa? Sisanya nggak ada sih. Ya Ya gitu. udah kayak udah saling membutuhkan satu sama lain. Ya Bisa kan? bisa. Kayak udah tahu aja gitu udah. Ya udahlah gitu. Tapi jadinya enak juga kayak gitu kalau misalnya kita udah bilang ya udahlah gitu. Udah nggak perlu mikirin soal pasangan lagi kan, bisa fokus ke yang lain kan. Iya. Oh, terus mungkin orang-orang nanya, 9 tahun pernah bosen gak sih? Iya kan? Pernah nggak kamu? Pernah bosen waktu ya berantem gitu-gitu aja. Yang belum tahu pemecahan masalahnya itu sebenarnya apa, Iya. lu butuhnya apa, lu maunya gimana. Terus kayak gue nih, dia marah gitu ya, gue udah ngelakuin apa yang dia mau, tapi kok nggak nyampe gitu. Kenapa dia masih ngerasa nggak cukup? Kenapa kita ngerasa dua-duanya ngerasa kayak pengen bener aja dua-duanya? Nah itu pernah lah ngerasa bosan di situ. Tapi bukan yang bosan untuk nyerah tuh nggak pernah kalau bosan untuk nyerah. Bosan untuk nyerah nggak pernah. Nggak pernah. Gokil. Aku juga sama, bosannya paling karena Sally ini waras nih 2 minggu. Habis itu kumat lagi. Ya karena kan periodnya kan gitu. Waras lagi nanti. Ini kayak kalau misalnya aku bilang kalau misalnya wah lu lagi nggak waras nih, ntar aja ngobrolnya. Iya, dan sekarang kalau misalnya kita kayak gitu, aku yang lebih sadar sih. Misalnya udah tahu nih ada tanggal-tanggal yang nggak waras. Terus itu kayak aku ngoceh terus dia tuh kayak nggak ada, kan dia tuh ngadepinnya tuh kayak lempeng gitu. Terus ntar aku yang ketawa sendiri, iya ya aku lagi nggak waras nih gitu. Terus maafin ya gitu. Jadi sekarang tuh lebih kayak diketawain aja kalau aku marah-marah nggak jelas. Tapi jarang nih minta maaf guys. Sering ya minta maaf, enak aja. Ya pokoknya gitu. Jadi intinya jangan ngerasa kayak udah lama hubungannya terus jadinya kayak gue udah lama banget nih hubungannya. Tapi ya kalau misalnya emang maunya for the rest of your life ya 9 tahun mah belum ada apa-apanya. Iya, masih prosesnya ini kayak kita masih 1/4 jalan sih. Karena belum tahu kan. Aku sih kayaknya mati 100 tahun sih. Aku yakin tuh. Umur aku panjang kayaknya. Kamu kalau mau duluan. Jadi proses pengenalannya ya masih baru-baru sih. 1/4 pas kok 100 tahun gitu. Ya 1/4 kan. Masih 25 tahun. Iya kayak gitu loh deh guys. Iya. Apalagi udah paling itu. Udah. Apalagi yang pengen kamu sampaikan buat orang-orang yang nanya Kak Sally gimana sudut pandangnya? Sudut pandang tentang apa? Soal hubungan. Menurut kamu apa yang orang lain tuh belum tahu di luar sana soal hubungan? Apa ya yang? Kalau misalnya ada masalah di hubungan, penting nggak ke psikolog? Pentingnya ke psikolog itu bukan hanya untuk hubungan aja, tapi untuk kita sendiri. Jadi kalau nanti kita putus sama orang itu, kita bisa handle diri kita sendiri. Oh gitu. Gitu. Ya oke. Paham kan guys? Dikat aja kan? Enggak kok, paham kok mereka. Ya gitu. Dia insecure gitu dong.
Ya terus udah itu doang guys. Intinya kalau lo pengen bertahan hubungannya, ya sabar-sabarin lah. Gak ada hubungan yang awet kalau nggak diawet-awetin lah. Iya. Dan harus percaya satu sama lain, menerima kekurangan satu sama lain, terus tuh sama-sama bertumbuh, sama-sama jangan berhenti belajar. jangan berhenti belajar, terus tuh ya sering-sering denger podcast gue. Betul ya, sama kayak yang sering Gary omongin, kita tuh pacaran sama manusia yang kita nggak bisa kontrol, yang nggak bisa kita atur, yang nggak bisa kita rubah, karena nggak bisa kita mengharapkan orang itu berubah demi kita. Betul. Kalau nggak dari diri dia sendiri. Pecah. Gitu. Ya itu penutup yang lumayan epic. Lumayan ya, thank you. Jadi ya kita sudahi saja. Kalau mau tanya-tanya soal kita ya DM aja di Instagram. Ntar kita balas-balesin kalau kebaca. Iya. Karena Gary banyak banget ya nggak? Oh kali nanti kita bahas ya. Apa namanya? Gimana cara aku ngadepin kamu yang banyak banget. Ini. Apa itu? Curhatan cewek. Iya nggak masalah kan kamu? Nggak masalah dong. Nah, ya sudah lah. Ya mau jadi kerjaan udahan. Iya, dari dulu. Ya pokoknya gitu. Kalau mau tanya-tanya silahkan ntar. Jangan lupa subscribe ya. Dengerin doang, subscribe kagak loh. Bantu kita cepet nikah. Kita mau nikah pakai AdSense, tolonglah. Bye. Bye.